Hai movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Skrip Cinema akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul The Bank Job yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang konspirasi perampokan sebuah bank di London pada tahun 1971. Sekelompok perampok amatir yang membobol sebuah bank tak sengaja mengambil sebuah dokumen penting, yang membuat sekelompok gangster, polisi federal, seorang menteri, hingga Badan Intelijen Inggris MI6 ikut terlibat. Nah, penasaran dengan kisahnya? Langsung saja cekidot. Film dimulai dari sebuah showroom mobil bekas yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Terry. Dan film ini mengambil latar di kota London pada tahun 1971. Tak lama kemudian, dua orang pria datang dan menagih pembayaran pada Terry. Namun mereka harus pulang dengan tangan hampa karena pada saat itu keuangan Terry sementara terpuruk. Your inventory. Mr. Jessel wants to know when he's getting paid. Setelah itu datanglah teman lama Terry yang bernama Martin dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah klub malam. Scene pun berpindah ke situasi 3 minggu sebelumnya. Tampak dua orang agen mata-mata Inggris MI6 yang bernama Gail dan Tim sedang dipanggil oleh pimpinan. Mereka diperlihatkan foto sosok pria yang bernama Michael X yang merupakan seorang mafia dan bandar narkoboy yang sebenarnya sudah sering ditangkap pihak kepolisian. Namun pemerintah tidak berani menahan Michael X karena ia memiliki dokumen foto-foto skandal putri kerajaan dan beberapa keluarga bangsawan lainnya. Michael X selalu mengancam akan menyebarkan foto itu ke publik bila ia ditahan oleh pihak kepolisian. Pimpinan agen MI6 mencurigai dokumen foto itu disimpan Michael X di kotak deposit Bank Lloyd yang ada di London. Dan karena aturan di negara Inggris, pihak pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menyita paksa kotak deposit nasabah di sebuah bank. Nah, disinilah agen Tim menemukan sebuah ide. Ia akan memanfaatkan Martin yang saat itu tertangkap membawa narkoba untuk menjalankan idenya. Quite a while. He keeps a safe deposit box at the Lloyd. Accountability for anyone. We'd welcome. Scene pun kembali memperlihatkan saat Terry dan Martin bertemu di sebuah klub malam. Martin ternyata menawarkan Terry dan rekan-rekannya untuk merampok sebuah bank. Martin beralasan bahwa baru-baru ini ia berkencan dengan seorang pengusaha di bidang sistem keamanan dan mengatakan akan memasang alarm baru di sebuah bank. Oleh karena itu, alarm dalam gedung bank itu akan dimatikan sementara selama 3 hari, dan ini adalah sebuah kesempatan. Namun, Terry masih ragu karena mereka tidak ada pengalaman dalam merampok bank. Tetapi Martin meyakinkan Terry bahwa ini adalah perampokan yang sangat aman untuk dilakukan dan peluang ini sangat langka terjadi. Dan sebelum beranjak pergi, Terry pun berkata bahwa ia akan memikirkan terlebih dahulu dengan rekan-rekannya. Akan tetapi saat Terry akan pergi, ia sempat melihat Martin tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang mana pria itu adalah agen Tim. A bank. Hidden secret wealth. Di sisi lain, agen Gail mulai menyusup ke dalam lingkaran pergaulan Michael X dengan cara merayu dan bercinta dengan salah satu sahabat Michael X. And you are all invited. Terry lalu mengajak rekan-rekannya untuk bertemu dan membahas rencana perampokan itu. Ia berkata inilah kesempatan untuk mengakhiri kejahatan kotor yang selama ini mereka lakukan karena mereka bisa mendapatkan uang melimpah dari rencana ini. Dan akhirnya Terry, Dave, dan Kevin sepakat untuk melaksanakan perampokan itu. Or interest. Suppose what she meant was. Nah, sebagai langkah awal, Terry meminta untuk melihat kondisi dan situasi di bank itu. Dan keesokan harinya, ia bersama dengan Martin masuk ke dalam bank itu dengan cara berpura-pura melakukan penyimpanan dalam kotak deposit yang sudah Martin sewa sebelumnya. Setelah keluar dari bank, mereka kemudian memantau kondisi toko yang rencananya akan mereka sewa dan jadikan tempat untuk memulai aksi perampokan. Toko itu berjarak sangat dekat dengan Bank Lloyd dan hanya dibatasi oleh satu gedung restoran. Mereka pun mulai menyusun rencana perampokan. Supaya aman, mereka akan membongkar peralatan di parkiran bawah tanah yang ada di belakang bank dan toko yang mereka tempati saat ini. Dari toko yang mereka sewa akan dibuat terowongan melewati restoran hingga ke lantai ruang kotak deposit Bank Lloyd. Dave lalu berkata bagaimana ini dilakukan sementara mereka tidak ada pengalaman soal menggali terowongan. Terry kemudian mendatangkan temannya yang paham soal itu. Pria itu bernama Bambas. Bambas pun ikut bergabung dan mulai merinci semua peralatan yang mereka butuhkan untuk mulai menggali terowongan. We need a thermic lance, a jackhammer,
agenda. Dan untuk mengurangi kecurigaan orang di sekitar, Terry memanggil rekannya yang bernama Guy untuk berpura-pura sebagai penyewa toko. Guy ini berprofesi sebagai seorang tukang jahit. Sementara itu, Michelle X yang berencana akan ke negara Trinidad datang menemui seorang mafia lain yang bernama Liv Vogel. Michelle X menawarkan kerjasama untuk perdagangan narkoba yang ia biasa selundupkan dari Trinidad. Namun Vogel menolaknya karena ia mengatakan itu terlalu berisiko, sedangkan ia selama ini sudah banyak mengeluarkan uang untuk menyogok polisi agar bisnisnya aman. Di sisi lain, saat semua anggota tim Terry berkumpul, mereka pun mulai memeriksa fungsi peralatan dan cara penggunaannya. Cuts through concrete and metal. Agen tim kemudian dipanggil oleh pimpinan terkait dengan kesiapan dan risiko operasi perampokan bank. Agen tim kemudian berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Kelompok yang akan melakukan perampokan adalah tim yang sudah profesional, dan kalaupun mereka tertangkap, mereka yang akan dipenjara dan operasi ini akan dianggap tidak ada. Sementara itu, Agen Gale masih menyusup di kelompok Michelle X dan memastikan apakah mereka memiliki salinan foto skandal itu atau tidak. Hari H pun tiba. Melalui parkiran bawah tanah, mereka mendatangkan semua perlengkapan dengan sebuah van. Setelah semua peralatan siap, mereka pun mulai menggali ke bawah tanah dan selanjutnya membuat terowongan bawah tanah ke titik lokasi di mana bunker deposit bank itu berada. Pada suatu malam, salah satu anggota agen tim yang memantau dari kejauhan melihat seorang polisi yang tiba-tiba muncul di depan toko tempat mereka beraksi. Sebagai penyewa toko, Guy pun keluar menemui polisi itu. Polisi itu kemudian menanyakan penyebab suara bising dan getaran yang dialami oleh pemilik restoran yang ada di samping. Guy lalu menjelaskan bahwa mereka memang sedang memperluas wilayah penyimpanan di basement. Akibat kejadian itu, akhirnya diputuskan untuk menugaskan satu orang di atas atap gedung di depan toko untuk memantau kondisi real yang ada di luar. Terry lalu memanggil karyawannya yang bernama Eddie untuk melakukan tugas itu. Name's Eddie. Sorry, Dave. Tak lama kemudian, Eddie melaporkan ada seorang pria yang sedang melihat-lihat ke dalam toko mereka. Pria itu sebenarnya adalah agen tim. Menyadari bahwa itu adalah agen tim, Martin lalu berpura-pura pamit keluar untuk membeli rokok di kedai minuman. Namun saat ia sedang bercengkerama dengan agen tim, Terry tiba-tiba muncul dan menanyakan siapa pria yang Martin temui. Tapi Martin hanya berkata kalau pria itu hanya pengunjung kedai yang ingin mengobrol dengan dirinya. Over. Everything okay, Nightjar? Anything I need? Nah, pada suatu malam, seorang penyiar radio amatir tak sengaja menemukan frekuensi handy-talkie yang Eddie gunakan dan mendengar semua percakapan mereka. Pria itu pun langsung menghubungi polisi untuk melaporkan temuannya. Sementara itu, Terry dan kawan-kawan tak sengaja menemukan terowongan di bawah galian mereka, dan terowongan itu ternyata adalah bekas kuburan massal pada masa lalu. Dan tak disangka terowongan itu ternyata mengarah ke bawah bunker deposit bank, sehingga mereka tak bersusah payah lagi untuk melakukan penggalian. Setelah melakukan perhitungan jarak, mereka pun menggali titik di mana di situ terletak bunker deposit bank. Setelah membobol lantai baja, mereka pun berhasil masuk ke dalam bunker deposit bank Lloyd. Saat para polisi itu datang, mereka pun tidak bisa langsung bergerak cepat karena tidak mengetahui bank apa yang dibobol, karena pada saat itu banyak bank yang berada di kota London. Sementara itu, saat yang lain sementara tertidur, Martin mengendap-endap ke dalam bunker dan berniat membuka deposit nomor 118 milik Michelle X. Namun Terry segera muncul dan ia pun semakin curiga dengan gerak-gerik Martin. Our future's in those boxes. Could have found better thieves. Keesokan pagi, mereka pun mulai membongkar kotak deposit dan menemukan banyak uang tunai, emas batangan, perhiasan, dan berlian. Terry yang melihat Martin sangat terobsesi dengan deposit nomor 118 segera merampas kotak yang Martin buka, dan ia pun kaget saat melihat isinya. Kotak itu ternyata berisi banyak foto-foto skandal putri kerajaan. Untuk mengetahui lokasi bank yang dirampok, para polisi sengaja memarkir mobil polisi dengan sirene di setiap halaman depan bank. Hal ini untuk memancing komunikasi handy-talkie Terry dan kawan-kawan. Namun karena handy-talkie Eddie sebelumnya sempat terjatuh, pancingan para polisi ini pun tidak berhasil.
Tak lama kemudian, sebuah van keluar dari basement dan agen tim segera memerintahkan anggotanya untuk mengejar van itu. Namun saat anggota agen tim membuka van itu ternyata tidak berisi apa-apa dan Terry dan kawan-kawan pun juga tak ada. Ternyata Terry sengaja mengganti van dengan mobil lain untuk keluar dari basement karena khawatir sudah ada yang memantau dari luar. Setelah beberapa menit, mereka pun sampai di sebuah gudang. Agen tim dan pimpinan MI6 menjadi panik setelah kehilangan jejak Terry CS bersama Martin. Pimpinan MI6 kemudian memberi ultimatum kepada agen tim bila ada indikasi pengkhianatan yang dilakukan oleh Martin. Savoy Grill. Yeah, right. Maybe for you. Setelah membagi hasil rampokan, Bambas dan Guy pun berpamitan untuk segera kabur. Setelah itu, Terry kemudian meminta Martin untuk menceritakan apa sebenarnya hubungan perampokan ini dengan foto-foto skandal putri kerajaan. Martin akhirnya berbicara jujur dan berkata bahwa ini semua adalah ide dari organisasi mata-mata Inggris atau MI6 untuk menyelamatkan marwah keluarga kerajaan, dan di awal sudah ada kesepakatan bahwa MI6 tidak akan mempermasalahkan harta dan uang yang mereka curi. Mereka hanya membutuhkan foto-foto skandal keluarga kerajaan itu. Martin dan Terry kemudian menelpon agen tim untuk bertemu di suatu tempat dan membicarakan transaksi selanjutnya setelah perampokan dilakukan. Good. London. The police will have nabbed these robbers. Seorang polisi kemudian terlihat mengunjungi brankas deposit yang sudah dirampok itu lalu menyampaikan hal itu kepada Vogel. Mendengar hal itu, Vogel shock dan berkata mereka kini dalam masalah besar. Ternyata Vogel juga menyimpan pembukuan transaksi pembayaran yang selama ini ia lakukan dengan para polisi korup yang ada di London. Sementara itu, Michelle X yang masih tertidur mendapat telepon dan dikabari tentang perampokan bank tempat ia menyimpan foto skandal keluarga kerajaan. Terry kemudian bertemu dengan agen tim. Terry berkata ia ingin membuat kesepakatan baru dengan MI6. Ia akan menyerahkan foto itu jika mereka mendapatkan perlindungan, paspor, dan jalan aman ke luar negeri. Terry pun memberi waktu kepada MI6 untuk membuat keputusan. I got it. Dave Shilling. Sementara di tempat lain, Dave ditangkap oleh komplotan Vogel dan disiksa supaya ia berbicara mengenai dokumen yang mereka curi. Dan tak lama kemudian, mereka juga berhasil menangkap Eddie. Vogel kemudian menelpon Michelle X dan berkata tentang keterlibatan MI6 di perampokan bank akibat foto yang ia simpan di bank itu. Sementara itu, seorang perempuan pemilik rumah bordil mendatangi seorang menteri sekaligus keluarga kerajaan dan menyatakan bahwa ia juga menyimpan foto-foto skandal menteri itu di deposit Bank Lloyd. Menteri itu kemudian melapor ke MI6 untuk mencari jalan keluar, dan pihak MI6 kemudian menyatakan terpaksa akan memberikan apa yang Terry CS inginkan. Put a lid on it. Terry kemudian menelpon Vogel lewat nomor yang mereka kirimkan lewat istri Eddie. Terry kemudian bertanya apa yang mereka inginkan. Vogel menjawab ia menginginkan buku catatan sampul merah dan foto skandal keluarga kerajaan yang mereka curi. Namun Terry menjawab ia tak memilikinya, dan memang saat itu Terry belum pernah melihat buku catatan yang Vogel inginkan. Karena kesabarannya sudah habis, Vogel akhirnya menembak kepala Dave hingga tewas. Ia lalu memberi waktu 1 jam kepada Terry untuk mencari buku itu, jika tidak Eddie akan dieksekusi juga. Listen to me, Eddie. Terry akhirnya menemukan buku yang Vogel maksud. Namun saat ia membuka catatan itu, ia kaget karena isinya ternyata berupa riwayat transaksi ke para polisi korup yang ada di London. Di sini Terry mengalami dilema. Jika dokumen dan foto diberikan kepada Vogel, kesepakatan dengan agen tim buyar dan mereka tidak ada jaminan keamanan. Tapi jika diberikan pada agen tim, Eddie bisa tewas. Setelah 1 jam, Terry menelpon Vogel dan mengajak bertemu di stasiun Paddington pada esok hari jam 11 siang. Ia akan membawa dokumen itu sementara Vogel harus membawa Eddie. Di kesempatan lain, saat Terry memberikan foto untuk penerbitan paspor dan visa mereka ke agen tim, ia berkata akan memberikan dokumen itu esok hari di stasiun Paddington. Karena sudah merasa yakin kalau Gale adalah bagian dari agen mata-mata MI6, Michelle X akhirnya mengeksekusi Gale tanpa ampun. Terry memiliki ide untuk pertemuan esok hari di stasiun Paddington. Ia akan menghubungi polisi yang lain untuk datang juga di stasiun Paddington. Mereka akan menghubungi satuan polisi yang dipimpin Roy karena ia dianggap polisi yang jujur dan tidak ada namanya dalam buku catatan Vogel. Salah satu rekan Terry yang bernama Kevin lalu menemui Roy dan menceritakan semua isi catatan Vogel.
Paddington Station, 11 a.m., platform 1. Two keys. You were worried for your own ass. Esok hari pun tiba, tampak Vogel datang bersama seorang oknum polisi sambil membawa Eddie. Dua agen MI6 juga nampak memantau di sekitaran lokasi. Dan di saat bersamaan, Menteri Keluarga Kerajaan juga sudah datang di stasiun Paddington. Namun saat akan mendekat, Vogel mengenali dua agen MI6 yang ada di sekitar tempat itu sehingga ia pun memilih kabur. Terry pun mempercepat transaksinya dengan menteri dari keluarga kerajaan sebelum mengejar Vogel. Terry akhirnya berhasil menyusul komplotan Vogel dan memberi mereka pelajaran. Namun saat Terry akan menyelesaikan aksinya, Roy dan pasukannya datang dan menangkap Terry bersama dengan Eddie. Roy juga memerintahkan pasukannya untuk menahan Vogel dan seorang oknum polisi. Take him away. Right, come on you. Setelah Roy berkomunikasi dengan agen MI6 dan Terry bersedia memberikan buku catatan transaksi Vogel, Terry dan Eddie akhirnya dibebaskan. There's your book. Terry, go on, piss off. Sementara itu, Michelle X yang masih berada di negara Trinidad ditangkap tanpa perlawanan oleh seorang agen MI6 dan polisi lokal setempat. Saat menghadiri acara kedukaan Dave, Terry bersama Martin, Kevin, dan Eddie kemudian saling berpamitan. Mereka akan menjalani kehidupan masing-masing di luar negeri dan tentu saja masih bisa menikmati hasil aksi mereka. Terry. Nah, demikianlah akhir alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.